Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membaca syarah dari kitab Sahih Muslim ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i. Beliau ini tinggal di Mekah ya, tetapi beliau berasal dari daerah Harar. Dari daerah Harar, makanya diberi nama gelar atau nama belakangnya itu ada kata Al-Harari. Kita akan membaca hadis pertama dalam kitab Sahih Muslim ini yang ditulis oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abul Husaini Muslim ibn Al-Hajjaji Al-Qushairi rahimahullahu bi'aunillahi nabtadi'u wa iyyahu nastakfi. Kemudian kita sedikit membaca syarahnya di sini oleh beliau Al-Imam Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi Al-Harari. Wa bisanadaini lana al-muttasilaini ilal muallifi rahimahullahu ta'ala, dan dengan dua sanad bagi kami. Jadi beliau mempunyai dua sanad kepada Imam Muslim. Al-muttasilaini yang bersambung ilal muallif ke muallifnya rahimahullahu ta'ala. Qala Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, berkata Abul Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi, ai al-mansub ila Qushair, yang dinisbahkan ke Qushair, biwazni Zubair, dengan wazan Zubair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Abi Qabilah minal Arab kama fil qamus. Jadi Qushair ini ikut wazannya seperti Zubair ya. Jadi Qushair, Zubair bin Ka'ab bin Rabi'ah. Kemudian wa qaddama al-kunyah 'ala al-ismi jaryan 'ala al-madhhab al-jumhur annahu idza ijtama al-ismi wal kunyah yajuzu taqdimul kunyah 'ala al-ismi. Jadi kenapa kunyahnya disebutkan dahulu, yaitu Abul Husain? Karena ini mengikuti kepada madhabnya para jumhur ulama. Ketika berkumpul antara nama dan kunyah, maka boleh mendahulukan kunyah atas namanya. Kunyah itu ikut nama anak biasanya ya. Misalkan Muhammad nama aslinya, tetapi anaknya misalkan Abdillah, kemudian nanti lakopnya Abu Abdillah, begitu. Itu namanya kunyah. Qala Abu Bakar As-Sa'id, ini contohnya ya, Abu Bakar As-Sa'id. Wa ta'khiruha anhu nahwu qala Sa'id Abu Bakar, boleh juga ditakhirkan seperti perkataan qala, berkata Sa'id. Sa'id, siapa Sa'id? Abu Bakar, namanya Abu Bakar, ayahnya Bakar. Qala Ibnu Anqa wal asah anna taqdimaha 'alal ismi haitsu ijtama'a war rajih, dan yang asah menurut Ibnu Anqa adalah mentakdimkan nama, mentakdimkan kunyah atas nama ya, ketika keduanya bertemu, dan itu yang rajih. Jadi disebutkan dulu nama kunyahnya Abu Abdillah, siapa Abdullah dan selainnya. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana
Imam Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi Al-Harari ini, beliau sangat detail dalam memberikan syarah terhadap hadis ini ya. Dari nama saja beliau sudah menjelaskan tentang kunyah, ini luar biasa ya. Beliau Syekh Muhammad Amin Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari. Kita tidak akan menyelesaikan karena kita juga ingin membaca, ingin mengetahui ya. Teman-teman nanti bisa membaca sampai selesai ya. Tapi kita coba langsung kepada syarah yang lain. Kemudian berarti yang atas ini adalah matannya, matan daripada Sahih Muslim, sedangkan yang bawah adalah syarah atau penjelasan dari beliau Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari. Wa ma taufiquna illa billah jalla jalaluh. Nah, kemudian ini hadis yang pertama ya. 1. Haddatsani Abu Khaythamah Zuhair bin Harbin. Nah, kalau lihat di beliau syarahnya ya, kita baca haddatsani Abu Khaythamah Zuhair bin Harbin bin Shaddad Al-Harashi bi fathil muhmalataini ba'dahuma shin mu'jamah maulahum An-Nasa'i Al-Hafidh Nazil Baghdad. Rawa an Jarir ibnu Abdul Humaid wa Hashim wa ibnu Uyainah wa Hafiz bin Ghiyath wa khalqun wa yarwi anhu. Jadi ini kha mim dal qaf ini adalah semacam kode ya, bisa dilihat nanti. Ini kha bisa Imam Bukhari ya, mim bisa Tirmidzi, dal bisa Abu Daud, qaf bisa dilihat nanti teman-teman. Ini kode-kode imam siapa saja yang meriwayatkan dari Abu Khutsaimah ini. Mubasyaratan wasin ya, sin An-Nasa'i biwasitah Abu Ya'la walahu fil Bukhari wa Muslim akthar min alfi hadis. Dan beliau Abu Khutsaimah Zuhair bin Harb ini dalam kitab Sahih Bukhari itu meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Wa qala fi takrib thiqatun, dan dalam kitab takrib beliau itu diberi gelar oleh ulama thiqah, orang yang thiqah, sabat. Rawa anhu Muslim, meriwayatkan darinya Muslim aktsar min alfi hadis, lebih dari 1000 hadis. Minal ashirah mata fi Rabiul Akhir sanata 234. Beliau meninggal di bulan Rabiul Akhir tahun 234. Arba' wa thalathin wa mi'atain wa huwa ibnu arba' wa sab'ina sanah. Dan beliau ketika meninggal itu usianya adalah 74 tahun. Jadi beliau Syekh Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi menjelaskan sedikit tentang perawi hadis secara lumayan detail menurut saya ya, karena disebutkan di sini dia meriwayatkan dalam kitab apa saja, kemudian juga sampai kepada pendapat ulama tentang dia, ulama jarh wa ta'dil yang dikatakan ini thiqah, sabat. Berarti tidak ada masalah dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Kemudian haddatsana Waqi'. Kita cari di sini. Nah, nama beliau Waqi' Ibnul Jarrah. Ini cocok sekali ya bagi teman-teman yang ingin membaca hadis lengkap dengan sanadnya. Ini ada sebagian orang katanya, seorang syekh bercerita ya, ada orang yang tidak suka membaca sanad dalam sebuah hadis. Kenapa nggak langsung matannya saja begitu? Kenapa capek-capek baca sanadnya? Kemudian dijawab oleh syekh bahwasanya ketika kita membaca sanad sebuah hadis itu akan turun barokah. Karena para periwayat hadis itu adalah orang-orang soleh. Ketika
disebutkan orang-orang soleh itu dalam sebuah perkumpulan, maka akan turun barokah. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut orang-orang soleh akan turun rahmat, maka tidak relevan misalkan kalau dikatakan orang muhaddis, para muhaddis kita ketika membaca hadis itu dibaca lengkap dengan sanadnya, itu sebenarnya baik secara keilmuan ataupun segi kebarohan, itu semuanya bermanfaat ya. Haddatsana Waqi, disebutkan di sini Ibnul Jarrah bin Malih biwazni fasih Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Hafidh Al-Kufi bin Qais Al-Ailan ahadul a'immah al-a'lam, taqaddamat tarjamatuhu fi awailil muqaddimah. Ini sudah diterjemah oleh beliau biografinya pada awal kitab ini. Wa qala fi takrib thiqatun hafidhun abidun. Dia orang yang thiqah, orang yang hafid, orang yang abid. Minat tasi'ah. Mata fi akhir sanah. Minat tasi'ah ini bisa jadi adalah beliau meriwayatkan dalam kutubut tis'ah begitu ya. Jadi ada kutubut sittah, kutubut tis'ah, ada kutubul asyrah. Jadi kitab-kitab hadis yang 9. Wallahu a'lam. Beliau meninggal pada akhir tahun 196. Waqil inna asla Waqi min Naisabur, dan disebutkan bahwasanya asalnya Waqi ini dari Naisabur, min Qaryah min Qura Istiwa ya, dari desa Ustiwa. Mata bi Fait munsarifan minal hajj, meninggal di daerah Fit ya, Fait ketika dia pulang dari haji. Wa kana hafidhan mutqinan, dan beliau orang yang hafid, yang mutqin. Intaha, yang mengatakan adalah Imam Al-Asbihani ya. Jadi secara jarh wa ta'dil atau secara penilaian ulama, beliau juga tidak ada masalah karena disebutkan di sini thiqah, hafid, dan juga abid ya. Ini masih sampai di Waqi. Haddatsana Waqi, kemudian dilanjutkan an Kahmasin an Abdillahi ibni Buraidatah an Yahya bin Ya'mar ya. Ini nama-nama para perawi hadis ini. An Kahmasin dijelaskan juga ya oleh beliau, bisa teman-teman baca sendiri ya. Ini luar biasa karangan beliau ini, syarahnya sampai mensyarah juga nama-nama ini. Kita akan dikenalkan dengan nama-nama para perawi hadis Nabi Muhammad SAW. Kita akan tahu bahwasanya semua perawinya adalah thiqah dan muttasil ya, bersambung antara satu dengan yang lain. Wa haddatsana Ubaid, dan meriwayatkan kepada kami Ubaid. Jadi teman-teman nanti dicari ya dalam kitab hadis, kemudian ada perpindahan, ada huruf H, ini kode juga. Ini nanti teman-teman bisa jawab pada pertemuan akan datang ya. Maksud dari H ini apa? Haddatsana Ubaidullah ya. Bisa kalian lihat di bukunya Dr. Nuruddin Iter ya, Manhajun Naqd fi Ulumil Hadis. Haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adzil Ambari wa hadha hadithuhu. Haddatsana Abi Haddatsana Kahmasun an Ibni Buraidata an Yahya bin Ya'mar. Bahkan di sini ada pasal yang menjelaskan tentang daqaiq hadas sanad wa lataif, tentang menjelaskan detail-detailnya sanad ini. Jadi sanad yang kita baca tadi itu dijelaskan oleh beliau al-muhaddis Muhammad Amin bin Abdullah Al-Ulmi Al-Harari. Luar biasa teman-teman.
Kemudian qala kana awwalu man qala fil qadari bil Basrah Ma'badun al-Juhani. Beliau berkata, orang yang pertama yang berbicara tentang qadar di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maksudnya qala di sini disebutkan qala adalah khadha, orang yang menyelami, maksudnya yang belajar secara dalam. Bukan berbicara dalam artian berbicara seperti, tapi menyelami, mengajarkan tentang qadar ini di Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamiraini. Maka saya pergi, kata rawi ini, dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, kami berdua haji atau sedang berumrah, kata beliau. Fakulna, maka kami berkata, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita bertemu dengan salah satu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula fil qadar. Maka kami akan menanyakan kepada sahabat tersebut apa yang dia katakan dalam masalah qadar. Kenapa menanya dengan qadar di sini? Amma yaqulu haula. Siapa yang mengatakan haula ini? Disebutkan tadi amma yaqulu haula ay an hukmi ma yaqulu haula al-mubtadi'ah adh-dhahirah fil Basrah. Jadi disebutkan ini ada orang-orang ya yang mubtadi', ahli bid'ah, yang mereka itu ada di Basrah, ingin mengkonfirmasi kepada sahabat Rasulullah tentang hal qadar ya, yang sudah disampaikan oleh seseorang yang ahli bid'ah yang ada di Basrah. Al-Dhahirah fil Basrah fi sya'nil qadar, dalam perkara qadar, min nafihi wa ingkarihi, apakah dia menafikan atau mengingkari, hal huwa madhabun sahih amla, apa dia madhab sahih atau tidak, wal makna natamanna liqa'ana wahidan mimman sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasu'aluna iyahu an hukmi ma yaquluna fil qadar min yafihi hal lahu aslun sahihun amla. Jadi mereka ingin bertanya, kalau bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah tentang perihal qadar, tentang penafiannya, apakah dalam masalah qadar itu ada asal, maksudnya asal di sini ada sesuatu yang menguatkannya dalam agama, asal sahih, maksudnya sumber yang sahih, amla atau tidak. Jadi mereka ingin bertanya tentang masalah qadar. Fa wuffiqa lana Abdullah bin Umar, maka alhamdulillah di sini disebutkan ya, maknahu ju'ila Abdullah bin Umar wifqan lana ay muwafiqan musadifan lana wa huwa minal muwafaqah allati hiya kal iltiham, yuqal atana litifaqil hilal wa mifaqihi ay hina uhilla la qablahu wa la ba'dahu. Jadi mereka kemudian bertemu dengan, secara ditakdir oleh Allah ya, diberi taufik oleh Allah, bertemu dengan Abdullah bin Umar, yaitu putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, dakhilal masjidi, di dalam masjid. Masjid mana? Lihat di syarahnya, dakhilal masjid berarti di sini Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram.
faktanaftuhu ana wa sahibi. Nah, jadi kalau kalian teman-teman ingin tahu apa maksudnya faktanaftuhu, kita tinggal cari di iktanaftuhu ana ay jitu ana Abdullah bin Umar, namanya Abdullah bin Umar, min ihda kunufaihi wa nahiyatihi wajh hataihi. Waktanafahu sahibi ay ja'ahu sahibi min kunufihi wa janibihi al-akhar wa akada ad-dhamir al-muttasil bil munfasil liyasihha al-ataf alaihi kama marra qariban. Jadi teman-teman ingin memahami dari makna iktanafa itu, jadi kalau dilihat dari syarahnya di sini bisa bermakna datang, ai jitu, datang dari arahnya gitu ya. Jadi dari fakta naftuhu, maka saya datang, dan dari sahabat saya kan berdua tadi itu. Ahaduna an yaminihi, datang dari sebelah kanannya, wal akhar an shimali. Jadi ketika Abdullah bin Umar mungkin ada di tengah begitu, dua orang ini datangnya yang satu dari kanan, yang satu dari kiri. Jadi tidak datang dari arah yang sama. Fadhonantu anna sahibi sayakilul kalam ilayya. Maka saya menyangka bahwasanya sahabat saya itu akan mewakilkan perkataan kepadaku, akan menyerahkan perkataan itu kepada, artinya dia tidak ingin berbicara tapi hanya menyerahkan kepada dia sendiri ya. Antara dua sahabat itu hanya satu. Fakultu, maka berkata saya, Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Itu adalah kunyah bagi Abdullah bin Umar, kunyah bagi nama anaknya Sayyidina Umar ya. Abdullah bin Umar itu namanya Aba Abdurrahman. Apa dia bilang? Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an. Sungguh telah tampak zahir, telah timbul ya di sisi kami, maksudnya di daerah kami, nasun, orang-orang yaqra'una al-Qur'an, yang membaca Quran, wa yatakaffaruna, dan kita ingin mencari makna yatakaffaruna. Kita lihat di dalam ini, wa yatakaffaruna al-ilma. Berkata Imam Nawawi, wa hadhil lafdhah bi taqdimil qaf wa ta'khiril fa ay yatatabba'una al-ilm wa yatlubunahu. Artinya yatakaffaruna itu orang yang mencari ilmu ya, atau penasaran, li syiddati ihtimamihim bil ilm, orang yang selalu mencari-cari ilmu. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna, orang yang selalu mencari ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan dia menceritakan dari keadaan mereka itu di daerahnya tadi ya. Wa annahum yaz'umuna anna la qadar. Nah, di antara mereka yang ahli bid'ah yang timbul itu, bahwasanya mereka menduga bahwasanya tidak ada qadar, artinya tidak ada ketetapan sebelumnya dari Allah. Wa annal amru unufun, dan perkara itu adalah unuf, maksudnya terjadi begitu saja ya. Bisa kalian lihat di syarahnya ya. Ini unuf bidammataini ay musta'nifun tabi' liwujudiha, artinya perkara tidak ada qadar, tapi kalau kita hidup tiba-tiba kejadian itu ya terjadi begitu saja. Artinya tidak ada qadar yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala idza laqita ulaika. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, apabila engkau bertemu dengan orang-orang yang semacam itu yang mengatakan tidak ada qadar,
fa akhbirhum anni bari'un minhum, maka kabarkan kepada mereka saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bara'um minni, dan mereka terlepas dari saya. Artinya sama-sama tidak bisa memberikan perlindungan. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan yang bersumpah dengan hal tersebut adalah Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Lau anna li ahadin misla Uhudin dhahaban fa anfaqahu, andaikan bahwasanya di antara salah satu mereka itu ada emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan, maka qabilallahu minhum, tidak akan diterima oleh Allah, hatta yu'mina bil qadar, sehingga orang tersebut beriman kepada qadar. Jadi qadar ini termasuk rukun iman yang andaikan orang itu tidak percaya kemudian dia berinfak sebesar gunung Uhud, itu tidak akan diterima infaknya kalau tidak beriman kepada qadar Allah. Tsumma qala haddatsani abi Umar bin al-Khattab, menceritakan kepadaku ayahku Umar bin al-Khattab, qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ini syarahnya. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syar. Ini luar biasa sekali, Anda bisa baca sendiri ya syarahnya. La yura alaihi atharus safar hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffahi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu, jadi ada orang yang datang kepada Rasulullah, kemudian dia duduk sambil mendekatkan lututnya kepada Rasulullah, kemudian dia berkata, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam. Maka Rasulullah berkata, al-Islam an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Islam adalah engkau harus bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan, dan engkau menegakkan salat, membayar zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, qala sadaqta, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian orang itu berkata, yang bertanya kepada Nabi Muhammad, sadaqta, benar engkau. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran, katanya sahabat yang ada di sekitar Nabi pada waktu itu, dia bertanya, orang tersebut bertanya kepada Nabi dan membenarkannya. Orang ini tadi disebutkan orang laki-laki datang gitu ya, bajunya sangat putih, matanya sangat hitam, tidak terlihat dia habis perjalanan, artinya dia bukan berasal dari Madinah, tetapi juga tidak habis perjalanan. Artinya apa? Seperti orang asing tiba-tiba datang dalam keadaan rapi begitu ya. Jadi sahabat tidak mengenal dia wajahnya. Jadi malaikat yang berubah menjadi manusia. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah. Kabarkan aku tentang iman, beritahu aku iman. Iman, engkau harus beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitabnya, wa rusuli, dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan yaumul akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman kepada qadar baik ataupun dia buruk. Nah, jadi untuk menguatkan tentang dua orang tadi yang datang ya, kemudian menemui Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar membacakan hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya Sayyidina Umar, bahwasanya telah datang kepada Rasulullah orang yang berpakaian putih, matanya sangat hitam, tidak terlihat dia seperti habis perjalanan dan dia tidak kami kenal begitu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah tadi,
yang sampai itu terakhir dan ditanya tentang iman disebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman termasuk iman kepada qadar dan baiknya qadar ataupun yang jelek. Jadi dengan jawaban itu maka itu menafikan orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada qadar, ketetapan yang telah Allah tetapkan terlebih dahulu terhadap manusia. Baik, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Kalau kita baca secara detail begitu ya, mungkin tidak selesai 2 jam kalau kita baca sangat detail. Tapi paling tidak teman-teman mempunyai gambaran ya bahwasanya Al-Imam Syekh Al-Muhaddis Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i dalam kitab ini benar-benar luar biasa, sangat serius penggarapannya, berjilid-jilid ya, kitab ini berjilid-jilid, Al-Kawkabul Wahaj ya, wa Rawdatul Bahaj nama kitabnya ya. Syarhu Sahihil Muslim Al-Musamma Al-Kawkabul Wahaj wa Rawdul Bahaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu judul yang diberi nama oleh beliau Syekh Al-Muhaddis Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi Al-Alawi Al-Harari Asy-Syafi'i. Sangat luar biasa. Satu kalimat saja bisa disyarah sampai 1 lembar begitu ya. Ini sangat berbeda dari yang kemarin ya. Kalau yang kemarin itu syarah Sahih Bukhari yang kita pelajari itu untuk orang yang ingin mendapatkan faidah dari hadis Nabi itu, tapi yang ringkas-ringkas saja. Tapi kalau secara mendalam teman-teman bisa membaca kitab ini. Ini sangat luar biasa. Disebutkan tadi secara lengkap sanadnya, kemudian nama-nama perawinya juga disyarah, pendapat ulama tentang dia, thiqah apa tidak, kemudian tahun kelahirannya, wafatnya, kemudian penjelasan tiap-tiap katanya, nahunya bahkan. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebagai pengenalan saja dari kitab beliau Al-Muhaddis Muhammad Al-Amin bin Abdullah Al-Urmi dalam Syarhu Sahih Muslim menjadi pembuka gerbang ya bagi teman-teman dan kita ya, termasuk saya pribadi, untuk semakin cinta kepada hadis Nabi Muhammad, kemudian membaca kitab-kitab syarah hadis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.